Salam, jumpa lagi dengan saya Wita. Apa kabar saudara kasih Tuhan? Saya yakin hari ini kita semakin diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang iri hati memadamkan cinta. Di dalam diri manusia ada satu virus yang sangat mematikan jika virus itu berkembang biak. Saudara kasih Tuhan, virus itu bisa mencuri sukacita kita. Virus itu bisa mencuri berkat-berkat Tuhan. Virus itu bisa mencuri hidup kita. Virus itu ada dalam diri orang Kristen ataupun non-Kristen. Virus itu ada dalam diri orang tua maupun anak-anak muda, laki-laki maupun perempuan. Virus itu dinamakan iri hati. Apakah iri hati itu? Iri hati adalah rasa tidak senang, rasa tidak suka, rasa tidak bahagia ketika kita mendengar, ketika kita melihat kebahagiaan atau keberhasilan atau keberuntungan atau kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Iri hati itu sering tersembunyi dari dalam diri setiap orang. Contohnya, misalkan ada tetangga kita yang beli kulkas, kita sendiri yang kedinginan, ya. Satu contoh, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Kali ini kita mau baca di dalam Kejadian 3 ayat 20. Ini menceritakan tentang Yusuf, saudara kasih Tuhan. Kita akan baca di dalam Kejadian 37 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan, "Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menceritakan kepada kita tentang saudara-saudara Yusuf yang mulai iri hati kepada Yusuf. Yusuf itu sangat disayang oleh ayahnya, yaitu Bapak Yakub. Yakub atau Israel ini mempunyai 12 anak, ditambah 1 Dina, jadi ada 13 anaknya. Kejadian 30 ayat 21, Dina anak Yakub dari Lea. Sementara Yusuf ini anak yang lahir di masa tua Yakub atau Israel, lahir dari kandungan Rahel. Saudara yang kasih Tuhan, Yakub sangat sayang sekali dengan Yusuf sehingga Bapak Yakub itu memberikan jubah yang maha indah, jubah yang sangat bagus, sementara saudara-saudara yang lain hanya pakai jubah yang biasa saja. Dan pada akhirnya membawa rasa iri hati di dalam diri kakak-kakaknya Yusuf. Mereka iri karena Yusuf sangat disayang. Ditambah lagi mereka kesal karena mimpi-mimpi yang Yusuf katakan. Banyak beberapa mimpi yang Yusuf katakan, dan itu membuat saudara-saudaranya semakin benci, semakin iri dengan keberadaan Yusuf saat itu. Mimpi Yusuf, mereka Yusuf dan saudara-saudaranya mengikat berkas gandum. Berkas-berkas gandum Yusuf berdiri tegak, sedangkan gandum saudara-saudaranya datang menghampirinya dan menyembahnya. Di sini keluarganya mulai benci. "Apakah kamu akan jadi raja atas kami?" kata saudara-saudaranya. Terus banyak sekali perkataan-perkataan yang diucapkan oleh saudara-saudaranya. Dan mimpi yang lain, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah dia. Bahkan di dalam mimpi yang kedua ini membuat Yusuf itu ditegur oleh orang tuanya. "Apa mimpimu itu sehingga aku, ibumu, dan saudara-saudara sujud menyembahmu?" Kembali saudaranya makin iri hati dan akhirnya Yusuf dibuang. Saudara yang kasih Tuhan, kita sering tidak menyadari terkadang dalam hati
kita sering timbul iri hati. Mungkin di dalam pelayanan sering banyak orang yang akan menjatuhkan kita, menjatuhkan pelayanan kita. Atau mungkin di dunia bisnis, orang sering menggagalkan rencana-rencana kita, menjatuhkan kita supaya kita dipecat di dalam satu perusahaan di mana kita kerja. Saudara yang kasih Tuhan, ada 3 hal buruk yang disebabkan oleh iri hati. Yang pertama adalah iri hati merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dalam bacaan kita Kejadian 37 ayat 20 menunjukkan iri hati saudara-saudara Yusuf berujung kepada pembunuhan, padahal mereka tahu membunuh itu adalah dosa. Iri hati membunuh karakter orang. Begitupun keadaan kita hari-hari ini. Seringkali karena iri hati, orang senang melampiaskan dengan kebencian, dengan fitnahan, melukai, bahkan sampai membunuh. Kenapa mereka nggak berdamai saja? Iri hati merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, iri hati merusak hubungan dengan sesama. Dalam Kejadian 37 ayat 4 berkata, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saya pernah mengalami dibenci seseorang karena mungkin mereka itu iri hati dengan saya. Saya tidak tahu apa-apa, tapi Tuhan singkapkan. Iri hati menjadi alasan bagi seseorang membenci sesamanya. Tanpa alasan yang jelas, mereka menimbulkan fitnah. Sehingga jika seseorang sudah terkena virus iri hati, semua yang orang lakukan itu selalu salah di mata mereka. Dan yang ketiga, iri hati merusak diri sendiri. Di dalam Yakobus 3 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara yang kasih Tuhan, iri hati tidak memberi keuntungan sama sekali, justru membuat kita tak bisa merasa sukacita. Kita tidak bisa bersuka cita atas berkat-berkat yang Tuhan beri di dalam kita. Tuhan ingin agar kita bisa mengalahkan iri hati di dalam diri kita. Orang yang iri hati itu hatinya galau, hatinya gak sejahtera. Yang diiriin gak tahu apa-apa. Yang diiriin hatinya happy, rugi toh. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, hilangkan segala iri hati yang ada di dalam diri kita. Belajar mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sediakan. Jangan iri jika temannya diberkati. Jangan iri jika teman atau saudaramu dalam keadaan kondisi yang bahagia. Jangan iri jika teman atau saudaramu beruntung mendapatkan rezeki yang banyak, berkat yang banyak. Dan dengan belajar mengucap syukur, maka kita dapat mengalahkan iri hati dalam diri kita. Saudara yang kasih Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan jauh sebelum kita tahu kita membutuhkan hal itu. Dan saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi yakinlah bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan akan menyediakan bahwa berkat-berkat itu akan dicurahkan kepada kita sebelum kita memintanya sekalipun. Haleluya, tetap semangat, jangan pernah punya rasa iri hati, jangan pernah punya rasa dendam, karena iri hati memadamkan cinta kita, memadamkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.